Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membacakan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh lektor Ibu Sarma dan Bapak Apengkwe yang diambil dari Yesaya 7 ayat 1 sampai 25. Ibu Sarma yang akan membacakannya dan Matius 1 ayat 18 sampai 25 nanti Bapak Apengkwe yang membacakannya. Kita akan berdoa dulu. Mbak Naomi, silakan berdoa Mbak Naomi. Sebentar ya. Ya, Mbak Naomi, silakan dibuka mic-nya. Ya. Ya, Mbak Naomi. Bapak, terima kasih kami telah mendengarkan pujian penyembahan Tuhan. Biarlah pujian penyembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Dan akan mendengarkan hal-hal yang baru dari apa yang disampaikan oleh Gembala kami. Dan biarlah apa yang disampaikan menjadi rema untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Silakan Ibu Sarma membacakannya. Bentar. Ya, Bu Sarma, Yesaya 7. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 7 ayat 1 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Peka bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yasyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang beri, yaitu kepanasan amarah dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah. Tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah dan tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik.
Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya kaum keluargamu. Hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil, dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal, dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri dan di segala tanah penggembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor lembu domba, dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi. Sungguh, dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 shikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Demikian. Terima kasih Bu Sarma. Silakan Pak Apengkue, Matius 1 Ya, ayat saya akan 18. melanjutkan dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Iya, baik. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata yang mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak yang laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Apeng. Renungan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pastor Joseph Paul Zhang yang berjudul Immanuel. Silakan Pastor. Iya, kita tampilkan yang ayat 14 tadi, Bro Yuda. Yang 7, ayat 14 Immanuel tadi itu ya. Benar enggak? Ayat berapa tadi? Dua 23. 23 ya, yang Immanuel. Iya. Oh, bukan yang di Yesaya. Oh ya saya. Kalau nggak saya 14 tadi. Yesaya 7 ayat 14. Ya, berbahagialah orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, ya, menanti-nantikan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, sekalipun di dalam kesulitan yang amat sangat yang luar biasa. Ya, kemarin kita sudah belajar ya di padang gurun itu Anda nantikan apa? Anda menantikan Bu Vivin, Bu Mantu, atau saya, atau menanti-nantikan siapa di padang gurun, om tantemu,
Atau Anda menanti-nantikan siapa nih? Nah, di padang gurun itu. Ya, tidak salah ketika kita berdoa, ya, minta didoakan atas kesulitan, kesehatan. Tidak salah ketika kita meminta bantuan. Yang salah adalah ketika kita meminta-minta, ya. Maka itulah kita membuat sebuah yayasan Bun Pagi untuk ruang tolong-menolong bagi Anda yang membutuhkan bantuan. Dan bantuan itu bukan terserah Anda, tapi terserah kita. Kita melihat, Anda menyampaikan ada masalah, kendala dalam hidup Anda, masalah sandang, masalah makan, ya, masalah kehidupan. Nah, kita juga berdoa, ya, bukan meminta-minta, ya, tetapi agar Anda juga dicukupi, ya, dari kelebihan orang-orang yang lebih mampu membantu yang lebih lemah. Ya tentu secukupnya, bukan terus Anda pengen dibelikan motor, dibelikan mobil, ya Anda itu ngunjak namanya, ya. Dan meminta-minta setiap orang ditodongin satu-satu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya Anda makin terkutuk, saudara. Sudah miskin makin terkutuk. Anda yang punya banyak hutang, lalu Anda mengharapkan orang ini mau kita target, wah ini pasti bisa, dalam tanda kutip, investasi, ya kan, untuk usaha, ya, apa yang dikatakan utang sebenarnya kan. Karena akhirnya nanti ketika gagal, nanti tetap dibalikkan utang namanya, saudara, ya. Dan lebih galakan yang ditagih nanti daripada yang nagih. Wah, luar biasa, saudara, ya. Oh, ini Pak Harto sudah ngalamin sendiri nih. Tetapi apapun, saudara, apapun itu, hari ini kita mau belajar. Hanya mengandalkan Tuhan saja. Sebab ketika Anda mengandalkan orang, mungkin ada yang membantu saat itu, mungkin ada yang masuk perangkapmu, mungkin ada yang masuk jeratmu, setahun pertama, 2 tahun, 3 tahun, Anda tetap sampai 10 tahun mendatang, 40 tahun kemudian Anda masih meminta-minta, bahkan anak-anakmu juga meminta-minta. Tetapi ketika Anda dengarkan ajaran di tempat ini, ya, yang Tuhan ajarkan melalui saya, melalui kesaksian-kesaksian para pelayan Tuhan yang lain di sini, oleh saudara-saudaramu sendiri kan, ya kalau orang itu bisa, kenapa saya enggak ya? Ayo, saya bisa. Anda nggak nyampe 4 tahun sudah dipulihkan, saudara, hidupnya. Nah, Anda lebih memutuskan untuk meminta-minta selamanya, atau 4 tahun, ya, Anda siap dengan segala konsekuensi, ya kan, dan terjadi pemulihan, terobosan keluar dari padang gurun. Nah, itu keputusannya sama Anda tuh. Nah, kita nggak bisa apa-apa, saudara. Dan kebanyakan orang memilih untuk apa? Saya akan tetap meminta-minta saja. Kenapa? Karena lebih gampang, ya kan? Nah, minta-minta saja. Syukur-syukur nanti dapat jackpot, ya kan? Syukur-syukur dapat jackpot. Akhirnya nggak dapat jackpot, malah Anda yang jackpot, saudara. Cedek, ya kan? KO akhirnya, saudara. Kepahitan di sini. Akhirnya ada kepahitan. Kenapa orang sini galak-galak, saudara, soalnya? Iya, kenapa galak-galak? Bukan sombong, orang memang galak-galak. Nah, gimana kita ini kumpulan orang-orang yang iya, enggak, saudara. Nah, Anda akhirnya kan sakit hati kan, dikira nyinggung. Padahal kita orangnya iya, pokoknya iya, enggak. Jangan au di sini itu. Nah, simple, saudara, aturan mainnya. Iya apa enggak? Iya kan? Iya, enggak. Memang masalahnya au itu yang terus kemudian orang bikin sakit hati. Itu bilang iya, enggak nih. Kan gitu saja, saudara, ya. Nah, hari ini kita belajar tentang Immanuel, saudara, penyertaan Tuhan, ya, di hari, karena kitab Yesaya atau Yasyayahu, ya, bahasa Ibraninya Yesaya itu Yasyayahu, ya. Dari kata Yahua, kalau di belakang Yah, kalau di depan Yeh. Ya, Yehokonya, Yehonatan, Yehosua, kalau di belakang Yahu. Ya, El Yahua, Haleluya, ya. Itu ya, saudara, ya. Kalau di belakang jadi Yah, di depan jadi Yeh. Kenapa? Ya aturannya begitu. Ya, jangan tanya mengapa kalau bahasa. Jangan tanya kenapa pisang itu bengkok. Jangan bertanya, ya, kenapa harus menggunakan mekan, mei, bai. Ya, nah, itu semua sudah ada aturannya, dari sononya sudah begitu. Nah, saudara,
tentang Immanuel, ya. Immanuel ini adalah bukan sebuah proper name. 3 kali disebut di dalam kitab Yesaya. Ya, nanti Anda akan melihat ya Tuhan beserta kita di Yesaya 8 dan 10 disebutnya Tuhan beserta kita, dan Yesaya berapa tuh 14 ya kalau nggak salah ya. Tulisnya Tuhan beserta kita loh Saudara. Tetapi sebenarnya itu dari gramatikal yang sama ya, Immanuel. Ya. Kenapa dari Immanu? Artinya apa? Setia kepada kita. Immanu, ya. Immanu setia kepada kita, ya. Kalau Yehova Eloheinu. Nah, Enu itu artinya orang kata ganti orang pertama jamak. Immanu sama ya, setia pada kita. El yang setia kepada kita. Mengapa bukan Elohim, Saudara, pakainya El? Mengapa bukan Elohim pakainya El? Karena Elohim itulah Yesus. Nah, kalau bilang El itulah Roh Kudus, Saudara. Yang omnipresence itu, yang maha hadir itulah Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus berkata, adalah lebih baik aku pergi, supaya aku bisa kirimkan El itu kepadamu. Roh itu kepadamu. El yang adalah roh. Kalau aku pergi, El itu datang, diam di tengah-tengah kalian. Kalau aku nggak pergi, aku tidak maha hadir, aku ada di sini. Dengan 12 sementara aku nggak bisa. Di waktu yang sama aku tidak ada di Indonesia, di waktu yang sama nggak ada di Belanda. Sebab ia sedang berada di Yerusalem. Kalau aku pergi, maka aku mengirimkan El itu yang maha hadir, yang ada di seluruh bumi seperti pada mulanya. Ya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Waruah Elohim merakefet alpane hamayim. Mengerami bumi, Saudara. Nah, itulah Immanuel. Itulah Allah yang beserta dengan kita. Roh yang beserta dengan Anda, dengan saya senantiasa. Itulah yang dimaksud dengan Immanuel. Ya, Allah yang setia. Masalahnya ketika saya bicara Immanuel, Anda tidak akan bisa mengalami Immanuel kalau Anda belum memutuskan yang kemarin. Ya, yang kemarin saya ceritakan kepada Anda harus putuskan. Anda mau, dan tadi sudah saya tantang lagi, Anda mau pilih yang 4 tahun selesai, atau Anda yang mau minta-minta jangka panjang, wah sampai mati, Saudara. Bahkan mungkin sampai anak cucumu nanti meminta-minta. Dan Anda memilih, aku yang pilih jangka panjang saja, lebih gampang. Rata-rata orang pilih ke sana, nggak tahan. Ketika dia digedor-gedor rumahnya sama debt collector, nggak tahan, Saudara. Ketika rumahmu nanti diketok sama tetanggamu mau nagih beras, nggak tahan, Saudara, malu. Makanya jangan ngutang. Kalau nggak punya duit, berarti Tuhan tidak kasih. Kamu suruh puasa, udah gitu saja. Serius, Saudara ya. Oh, kami ngalamin, kan sudah saya bilang, 1 tahun saya ngalamin itu tuh. Di awal saya nggak tahan. Ya, saya jerit daging saya, Saudara. Kurang ajar. Saya biasa nolong orang, kenapa sekarang saya mau minta tolong orang aja? Nggak boleh. Ana bilang, nggak boleh, Papa. Nggak mau, aku nggak mau ngulang lagi, Papa. Aku nggak mau ngulang lagi, yang dah. Pokoknya kita jalanin sekarang sekuatnya. Nanti nggak makan anaknya, biar. Oh, tega, Saudara. Karena kita harus mengalami penyertaan Tuhan. Utang sama kakakku, nggak apa-apa utang sama kakakku. Nggak mau. Bener, Saudara, saya nekat utang sendiri 100.000 aja nggak dikasih, Saudara. 100.000 coba bayangin, nggak dikasih. Ya, karena memang satu lagi nggak ada, kedua memang sudah nggak percaya dengan saya waktu itu. Wah, ada baunya udah minta ampun deh. Ini buat apa nih? Buat apa nih? Nggak percaya pokoknya, Saudara ya. Karena semua saya sakiti, Saudara ya. Jadi buat apa nih? Tahan, Saudara. Akhirnya apa? Saya selama 1 bulan pertama itu yang nggak tahan. Bulan kedua kita diem. Saya ngerti maksudnya Ana, Saudara ya. Kalau mau lewat udah. Kan saya ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Ana belum. Ya kan? Ana pikir kan saya kan ngalami ketemu Tuhan. Ya kan? Kalau memang Tuhan beserta denganmu, kalau memang itu seperti yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti lewatkan kita dari ini semua. Kan begitu, Saudara kan? Itulah logika iman, Saudara. Saya yang nggak mikir sampai ke sana. Kalau memang saya ngalami ketemu dengan Tuhan,
Ya biarkan, kemarin saya sudah minta mati. Kalau memang mau mati, ya matilah kan. Kalau iman sudah sampai ke situ, saudara, enak, saudara. Taruhannya nggak banyak pilihannya. Benar nggak? Kalau sudah kayak saya waktu itu, Anda nggak punya pilihan lain. Anda mau percaya Tuhan atau mau mati, atau Anda mau mau ya nggak ada lain. Pilihannya cuma satu. Anda mau percaya Tuhan, nggak percaya pun, mau pinjam uang pun nggak ada yang mau kasih. Minta saja nggak ada yang mau ngasih. Ya, kita datang sama orang gereja saja nggak dikasih. Nggak ada pilihan lain, memang kita cuma tinggal diem. Kita nekat, kita mau pinjam, dimarahin, nggak dikasih. Nah, enak kan kalau sudah kayak pilihan begitu kan, akhirnya apa? Puasa. Dan besoknya nggak berusaha kerekelan cari-cari lagi, saudara. 1 bulan, saudara, saya ngalamin itu, saudara ya. Daging itu rasanya, aduh, nggak tahan, saudara ya. Harga diri segala macam ya. Tetapi waktu itu memang Tuhan ajari kita. Dan kita benar-benar bulan kedua, ya. Benar-benar ya, kita makan sehari sekali, anak-anak sampai dibikinin bubur. Sempet ya, 1 malam ya. Sempat bikinin sayur ya kan, apa namanya, sop nggak ada isinya, saudara, pokoknya bikinin sop, yang penting ada bawang putih, ada rasanya kan, kasih daging sedikit, sisa-sisa, saudara, daging sedikit, daging hambos, 1 kaleng dibagi 3, yang penting ada rasanya. Kita ngalamin, saudara, 1 bulan, bulan kedua mending, saudara ya, tetap karena saya puasa, anak puasa. Bulan ketiga, saudara, itu benar-benar kita Jehovah Jireh. Itu mulai kita latihan setiap hari Jehovah Jireh. Di masa-masa kesesakan itu, justru kami melihat Immanuel. Makanya kalau Anda lihat di dalam Yesaya 7 itu, ceritanya kan tentang kabar buruk, saudara. Iya kan? Tetapi di tengah kabar buruk itu ada kabar baik. Nah, ketika Raja Aram sama Raja Israel mau nyerang Raja Yehuda, ya, Yesaya berkata, Immanuel. Di tengah semua kesulitan-kesulitan itu, kamu akan melihat penyertaan Tuhan. Karena kamu ini bandelnya minta ampun. Itu kan lagi cerita raja-raja yang kurang ajar itu. Raja Israel, Raja Yehuda yang kurang ajar. Dan terakhir, benar-benar ya, karena Raja Yehuda ini kan kesayangan dari Tuhan ya kan, karena meninggalkan berhala-berhala, sementara Israel udah kawin campur, Yehuda nggak mau kawin campur. Orang-orang Israel Samaria sudah kawin campur. Yehuda dikeroyok sama Raja Aram sama Raja Samaria sendirian. Tetapi saya berkata, di tengah-tengah segala ancaman, kamu akan melihat penyertaan Tuhan. Lah kalau Anda lagi tenang-tenang, lagi kaya raya, bagaimana Anda bisa merasakan penyertaan Tuhan? Kan memang Anda yang cerdas, kan memang Anda yang pintar cari duit, kan Anda memang tukang lobby, kan Anda memang IQ-nya 140, kan Anda memang pintar ngomong, kan Anda memang jago bujuki orang, nah, kan susah. Tapi di masa-masa paceklik itu, di masa-masa kesulitan itu, Anda jerit sama Tuhan, jangan harapkan manusia. Ya, mungkin ada orang menawarkan pertolongan. Oh, saudara jangan GR, saudara. Oh, saya sering, saudara ya, kurang ajar. Orang ini bilang mau nolong saya, saudara ya. Tak tunggu-tunggu, saudara. Bukannya nolong, malah mempermalukan saya, saudara. Hati-hati, saudara ya. Saya tunggu, ya. Kemudian datang lagi, janji katanya mau modalin saya, mau ngilin saya, mau ituin saya, malah mempermalukan saya, menghina saya, saudara. Cuman saya ingat, saya sedang di dalam padang gurun, saya diam. Saya mau marah, saudara. Aduh, mau tak putusin kepalanya, saudara ya. Cuman saya ingat, aduh jangan, padang gurun, nggak boleh berharap sama manusia. Oh iya, kan kamu nggak berharap juga, enggak. Syukur ngasih, enggak ya sudah. Tapi memang di padang gurun itu, di masa-masa kesesakan itu, akan banyak ada orang ngiming-ngimingi Anda, sehingga Anda berharap sama dia. Lalu Anda ngejar-ngejar dia, saudara, tiap hari pagi siang malam. Ujungnya nggak dapat apa-apa.
Akhirnya Anda kecewa, pahit, pahit sana, pahit sini. Dan mungkin termasuknya saya, Anda ngejar-ngejar saya. Akhirnya kepahitan sama saya. Iya kan? Sebab di masa-masa kesesakan, Anda tidak boleh berharap pada manusia. Anda sungguh-sungguh hanya harus teriak sama Tuhan. Tidak kepada manusia siapapun. Jangan menandakan saudara, orang tua, sahabat. Tidak, saudara. Hanya sama Tuhan saja. Sebab di masa-masa itu nanti saudara akan melihat Immanuel. Kalau Anda di masa-masa itu Anda berharap kepada orang, lalu orang itu nolong Anda memang, ya misalnya Anda ngarep sama Pak HW nolong, wah kirim uang. Maka yang Anda lihat siapa saudara? Pak HW. Waduh, luar biasa di masa kesesakan. Pak HW penolongku, malaikat penolongku. Iya kan? Semua orang nggak ada yang masuk, nggak ada yang mau buka pintu, tutup semua. Yang buka pintu cuma Pak HW. Di masa kesesakan aku melihat cahaya terang dari Pak HW. Iya kan? Tapi kalau Anda hanya berharap sama Tuhan, kayak saya hari ini tidak bisa dibeli oleh siapapun. Karena di masa-masa kesesakan saya tidak pernah berhutang kepada siapapun. Saya masuk Eropa, saudara, saya tidak berhutang kepada siapapun. Saya masuk Eropa. Saya tidak berhutang budi kepada siapapun. Ya, saya menyimpan kebaikan orang. Kalau ada orang baik buat saya itu karunia Tuhan. Tapi saya tidak pernah mengandalkan orang-orang. Banyak orang mengulurkan bantuan, akhirnya cuman mau mengendalikan saya, mau mencengkram saya. Tujuannya mau menawarkan bantuan, tapi tujuannya mau mencengkram saya, saudara, mau mengendalikan saya. Ya, di sini tuh bisnis gereja itu kenceng, saudara ya. Bisnis gereja kenceng, saudara. Ngeri ya, buat cari dana. Hidupnya dari begitu, saudara, donasi-donasi begitu. Bersyukurlah Joseph Paulusang N26 ini nggak pernah minta-minta, nggak pernah cari donasi, ya, nggak pernah, saudara. Dan yang saya lihat selalu malaikat dari Sang Yehova sendiri yang datang. Saya tidak melihat orang-orang manusia-manusia, ya kan? Bahkan saya nggak berharap saja orang itu ngiming-imingi malah nyelakain saya, saudara. Tetapi saya tahu persis ya, saya hanya melihat penyertaan Tuhan karena Tuhan ngomong dengan jelas. Aku akan sertai kamu. Kamu jangan takut, berjalan melangkah bersama Tuhan. Wah, benar-benar saudara. Kita sampai setiap langkah kalau mau bikin satu aksi, ya Ana selalu ingat, jangan sampai nanti kita mengandalkan kekuatan kita sendiri loh. Iya, saya tahu. Selalu diingatkan, jangan sampai kita mengandalkan kita hanya Tuhan. Pokoknya kita berharap sama Tuhan. Dan setiap langkah itu bisa tepat loh saudara. Setiap tahun, setiap langkah, mengapa demikian, mengapa harus begini, mengapa harus tertunda, mengapa harus sekian, semuanya itu ternyata ada di dalam rencana Tuhan semua saudara. Nggak ada kata meleset. Tepat saudara. Immanuel. Karena saya nggak berharap sama manusia. Saya bersyukur sama Tuhan hari ini, Tuhan, saya menangis dengan bersyukur ya. Ini adalah tahun kelima kami, tahun kelima ya, tahun kelima kami di Eropa, saudara ya. Tuhan, saya bersyukur Tuhan. Ya persis ya, ini kan Natalan tahun kelima kami di Eropa, saudara. Saya bersyukur, saya menangis terharu. Tuhan, saya melihat penyertaan-Mu. Sungguh firman Tuhan ya dan amin. Ketika saya tidak mengandalkan manusia, ketika saya tidak berharap manusia. Ketika saya nurut sama Tuhan, walaupun sakit, walaupun marah, walaupun tersinggung, walaupun harga diri saya dihancurkan. Beberapa orang Eropa maksa ya, ingin mengkhianati saya supaya saya terusir dari Eropa, saudara. Waktu itu seorang nabi juga ya, Pastor Amos Jayaratnam yang dari Singapura itu ya.
Dia sudah ngomong sama saya di bulan pertama saya datang di Belanda, saya ketemu beliau ya, saya ada fotonya dulu ya, beliau ngomong, 3 bulan pertama ini akan ada yang mencoba mengusir kamu, asal kamu lewat 3 bulan ini kamu lolos. Dia ngomong begitu saudara ya. Nah itu terjadi ya 3 bulan pertama itu, wah ngeri sekali saudara ya, ngeri sekali. Sampai saya difitnah sana sini di Eropa, wah tapi saya nggak pernah, saya diem. Saya diem, pokoknya saya jalan terus. Apa benar begitu? Ya saya nggak mau jawab ya, saya nggak mau ikut-ikutan. Udah saya jalan terus saudara. Dan terjadilah Tuhan bela saya. Saya nggak mau kontak dengan siapapun saudara. Putus kontak dengan semua orang Indonesia waktu itu. Luar biasa ya, Tuhan Yesus baik saudara. Gimana cara saya hidup coba? Wah benar-benar saudara. Andalkan Tuhan saja, andalkan Tuhan saja. Siapa yang nyangka ya, saya ini adalah refugee atau asilum pertama yang tidak hidup dari tunjangan pemerintah saudara. Saya kerja ya, saya pembayar pajak. Luar biasa ya, saya nggak hidup dari pajaknya ini. Kemarin karena nggak boleh kerja. Kalau begitu saya sudah boleh kerja, saya laporan pajak saudara. Ya, wah kemarin istri saya datang ke Kemente ya, disambut, wah tepuk tangan nih saudara, wah semua disambut. Kamu ini orang pertama nih yang hidup tanpa tunjangan dari pemerintah, tanpa outgoing ya. Gimana kamu caranya? Beresiko sekali loh. Ya Tuhan sertai kita ya saudara ya. Makanya semua kerabat-kerabat kami itu suka dengan kami, karena kami nggak suka bikin susah mereka, saudara. Nggak meminta-minta, ya. Malah kita bisa berbagi ya dengan sesama hamba Tuhan yang berkekurangan. Kita bisa berbagi di sini. Luar biasa ya. Tuhan begitu baik, saudara. Saya pengen apa yang saya lewatin ini, ya kemenangan ini Anda merasakannya semua. Anda yang di dalam bisnis, Anda yang sedang di dalam karir yang lagi mentok, Anda yang sedang masalah ekonomi, Anda yang dalam masalah apapun. Ayo saudara, Anda harus ngerasain Immanuel itu saudara. Waktu Yesus lahir ke dunia, apakah dia diberi nama Immanuel? Itu terjemahan yang salah saudara ya. Dia akan disebut Immanuel. Kebetulan katanya sama, saudara, dari bahasa yang sama. Ya diberi Immanuel, karena Immanuelnya Allah beserta kita. Artinya kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidupmu lah. Itu yang penting. Dimanapun Yesus berada, Immanuel. Ya, orang sakit disembuhkan, orang mati dihidupkan, yang sedih disiburkan, yang sedang di dalam cengkraman dosa dilepaskan. Kalau Anda melewati masa-masa Immanuel dalam hidupmu, maka dimanapun Anda berada, engkau akan menjadi Immanuel bagi sesamamu, saudara. Dan saya berdoa hari ini, siapapun yang mendengar, baik yang live ini maupun Anda nanti yang nonton ulang, akan mengalami Immanuel, penyertaan Tuhan. Hidup tanpa belas kasihan orang, tapi perkenanan Tuhan. Jehovah Shammah. Allah hadir dalam hidupmu saudara. Ya, the Lord presence, the Lord is in your life. Kalau Anda ngalamin itu saudara, Immanuel, katakan bersama-sama, Immanuel, Allah bersama dengan kita. Penyertaannya bersama kita. Ya, sekalipun hanya roti dan air serba sedikit, penebusmu itu hidup. Immanuel, Yesaya 30 nanti kita belajar saudara ya. Immanuel, katakan bersama Immanuel, 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 Immanuel. Katakan sudah, Immanuel, sudah. Immanuel bersama dengan Anda. Sungguh indah saudara, 1 tahun ini penyertaan, 5 tahun saudara. Saya masuk Eropa, ya 5 tahun saudara, genap 5 tahun. Luar biasa ya. Dengan segala macam kehebohannya. Tuhan Yesus memberkati. Anda mendapatkan Immanuel, penyertaan Tuhan bersama dengan Anda juga. Amin.